Halo semuanya, aku Dini. Sebelumnya kalian pasti bertanya-tanya, kenapa kok mukanya berubah jadi kartun? Kenapa? Karena gak ada lampu yang cukup atau penerangan yang cukup untuk uh, membiarkan video ini tetap terlihat di depan layar. Jadi aku ganti pakai avatar aku sendiri. Kenalin, namanya itu Didi. Oke. Hai, aku Dini Nuridasari dari kelas A2 angkatan 2021. Aku di sini bakal ngulas materi atau hal-hal apa saja yang aku udah pelajari di waktu mata kuliah English Entrepreneurship yang kedua yang diampu oleh Miss Rasi. Yang pertama tuh yang pasti dong kita dikenalin dulu dengan apa itu entrepreneur. Kalau kata Cynthia sih tahun 2008, entrepreneur is people who own, operate, and take the risk of a business venture are called entrepreneurs. Jadi kalau kata si Cynthia ini, entrepreneur itu adalah seseorang yang memiliki atau yang mengoperasikan dan juga yang mengambil resiko dalam sebuah usaha. Itu adalah disebut sebagai wirausaha. Sedangkan menurut Yanto pada tahun 2009 pada bukunya yaitu Dasar-dasar Kewirausahaan, seorang wirausaha biasanya menerapkan manajemen. Proses manajemen yang dimaksud di sini adalah bagaimana input menjadi output. Prosesnya sendiri melalui 4 tahap yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, dan pengendalian atau controlling. Mari kita ke tahap yang pertama yaitu perencanaan. Sebenarnya kalau misalnya kita mau buat sebuah bisnis atau usaha, kita jangan jauh-jauh mikir sebuah inovasi yang emang paling baru di dunia ini, karena emang nggak ada yang namanya baru di seluruh dunia, sama juga memiliki referensinya masing-masing. Lebih baik kita fokus dulu terhadap diri sendiri, yaitu kita lihat dulu nih kelebihan dari diri kita sendiri itu apa. Jadi setelah kita melihat kelebihan kita, kita bisa mengoptimalkan kelebihan dari diri sendiri. Seperti halnya di sini, aku punya 5 kelebihan yang aku tulis. Yang pertama itu ada menggambar. Aku itu menggambar, mulai suka menggambar dari sejak SD, tapi ya lumayan lah. Sedangkan yang selanjutnya itu adalah menulis. Aku juga bisa editing sederhana seperti memotong video dan juga menambahkan video, hal seperti itu. Editing sederhana. Lalu aku juga dapat bekerja dalam sebuah grup. Kelebihan aku yang satu ini dalam dapat bekerja dalam sebuah grup, terkadang aku juga bisa otomatis menjadi seorang pemimpin karena memang terlalu banyak berbicara, dan tentunya aku juga cepat beradaptasi. Dengan kelebihan-kelebihan itu, pertama itu menggambar. Aku membuat akun Instagram menggambar ini sejak tahun 2021. Aku mulai mengembangkannya, tapi walaupun ya sedikit lambat karena ternyata menjadi konsisten itu harus bersabar lebih lama. Jadi dari kelebihan itu aku mencoba untuk menuangkannya dan membrandingkannya atau memperkenalkannya ke halayak umum dengan membuat akun Instagram yaitu Di, atau orang-orang bisa memanggilnya Didi. Aku membuatnya sebagai dasar awal untuk membangun sebuah usaha, karena dari zaman sekarang itu menjadi seorang wirausahawan itu tidak hanya mencakup kepada barang dan jasa. Kita juga dengan maraknya teknologi yang berkembang, kita bisa menggunakan teknologi apapun. Salah satunya menjadi content creator atau digital creator atau artis atau apapun itu. Jadi aku mencoba membuat akun Instagram untuk membranding diri sendiri atau mulai membangun bibit supaya nanti aku bisa menjual gambarku kepada orang-orang. Nah, setelah membuat akun Instagram dirasa susah sekali naiknya, orang-orang berkata coba saja membuka akun TikTok. Aku juga membuka akun TikTok dan mulai menggambar dan menguploadnya di sana.
salah satu cara mengoptimalkan kelebihanku adalah dengan cara aku mencoba untuk memperkenalkan hasil gambarku, walaupun ya memang tidak sebagus orang lain ataupun tidak seitu, tapi aku mencoba untuk melangkah lebih awal. Dan aku pikir uh, kelebihan dari menggambar itu bisa menjadi salah satu ide bisnis untuk membuka sebuah usaha. Yang selanjutnya itu, aku juga terkadang sangat menyukai tentang puisi, novel, dan cerita-cerita fiksi lainnya, sehingga aku membuat sebuah akun kepenulisan bersama teman sekelas aku, Nurul Maulidina Rahma. Karena aku juga dapat bekerja dalam sebuah tim, aku juga mengajak temanku dan untuk berkolaborasi membuat sebuah akun untuk membangun branding agar kita suatu saat menjadi seorang penulis. Akunnya itu Sleepy Mind. Kami berdua membangun sebuah akun Instagram Sleepy Mind untuk menulis. Di sana kami mengupdate quotes, dan juga kami menuliskan sebuah cerpen. Dan ketika akun kami sudah mulai tumbuh, kami berencana untuk membuat sebuah novel. Tidak hanya di Instagram, kami juga membuat akun TikToknya. Sebenarnya untuk memulai sebuah atau menjadi digital creator di saat ini tuh sangat sulit sekali, karena ada beberapa influencer berkata jika ingin bertahan di dalam ekosistem tersebut, kita harus memiliki keunikan tersendiri. Sebenarnya dari ide-ide tersebut yang sudah terkumpul, ide-ide menjadi aku ingin menjual gambar nanti, suatu saat nanti aku ingin menjadi seorang penulis, aku ingin menjual sebuah tulisanku, aku ingin menjual gambarku. Seperti itu, banyak sekali hal-hal yang dipertimbangkan dan bahkan menjadi overthinking dan bahkan membuat diri ini insecure. Seperti misalnya melihat akun lain yang kok dia akunnya cepat sekali bertumbuh, kok dia bisa udah mulai membuat orderan yang baru, kok dia bisa menjual gambar-gambarnya dengan begitu cepat. Padahal aku sendiri nggak tahu apa yang terjadi di balik mereka, tapi ketika melihat hal tersebut itu membuat aku tuh jadi ke trigger gitu. Gimana ya caranya menjadi mereka, gimana ya tulisan aku tuh supaya bagus, gimana ya tulisan aku tuh bisa berdampak ke mereka. Hal-hal seperti itu sering sekali terjadi, apalagi untuk aku yang emang orangnya enggak sabaran. Kalau misalnya mau berbuat sesuatu tuh harus segala instan, jadi mau belajarnya itu cepet-cepet aja gitu, gak mau. Salah satu kekurangan aku itu enggak sabaran orangnya, jadi sangat sulit untuk menjadi konsisten dan berjalan secara bertahap. Itu apa sih solusi dari hal-hal yang merasa ketakutan seperti itu? Solusi dari untuk menghadapi kekurangan kita itu yaitu kita perlu belajar. Hal yang telah aku lakuin itu, yang pertama aku pernah mengikuti kelas kepenulisan dari beberapa kelas ya. Salah satunya ini adalah kelas kepenulisan bersama Kak Harun Sapik. Beliau menjelaskan bagaimana cara menerbitkan sebuah buku, bagaimana kita menulis sebuah buku, dan bagaimana kita membuat sebuah judul buku yang baik. Selain dari Kak Harun Sapik, itu membuka kelas mudah menulis. Aku juga pernah mengikuti kelas dari Wacaku. Di kelas Wacaku berkolaborasi dengan publisher Alex Media. Aku pernah mengikuti penulisannya, dan di sana sangat banyak sekali memberikan pemateri seperti ada seorang editor, ada juga seorang penulis. Kita jadi memiliki beberapa sudut pandang dari seorang penulis dan editor. Selain itu, karena aku juga memiliki kegemaran atau memiliki niat untuk menjadi digital art atau penjual gambar gitu, aku juga mulai belajar anatomi dari bukunya ini, How to Draw People Step by Step. Selain itu, aku juga menonton beberapa video YouTube, dan setelah itu aku
mencoba untuk menulis dan mempostingnya, tapi merasa stuck. Aku juga belajar digital marketing di kelas gratisnya Revo UID. Mereka banyak sekali menawarkan kelas-kelas gratis selain digital marketing, dan juga di MySkill. Selain itu, aku juga menonton dari video dari Kasih Solusi yang merupakan seorang, apa ya, dia menyebutnya itu seorang ahli Instagram karena memang dia selalu menganalisis algoritma-algoritma yang ada di Instagram. Selain itu, dia juga menjelaskan bagaimana cara membuat sebuah akun yang baik di Instagram dengan cara kita menyertakan profil kita secara jelas dan mudah dipahami oleh orang-orang, bagaimana penggunaan hashtag. Nah, setelah kita mulai belajar dan mempunyai ide, kita mulai pengelolaan atau pengorganisasian. Misalnya, aku kan punya sebuah project akun di Sleepy Mind sama teman sekelas aku namanya Teh Nurul Maulidina. Aku tuh membagi jadwal aku untuk memposting di Instagram. Misalnya Teh Nurul itu di hari Senin, sedangkan aku akan menguploadnya kembali di Instagram itu di hari Rabu, dan hari Sabtu itu kita akan menguploadnya lagi untuk bagian Teh Nurul. Misalnya kita bergantian seperti itu sampai kita sudah membuatkan jadwal sampai bulan Desember nanti. Kita memakai aplikasi Notion untuk membuat penjadwalan tersebut. Nah, setelah membuat jadwal, kita juga bisa membuat pembagian tugas. Jadi aku dan Teh Nurul itu berencana untuk membuat sebuah novel. Novelnya itu tentang fiksi remaja. Kita membagi tugas, misalnya nanti Teh Nurul hanya bertanggung jawab atas novelnya, sedangkan saya bertanggung jawab untuk promosi di Instagram dan juga menulis cerpen atau cerita pendek atau puisi-puisi yang kemudian diupload untuk membangun akun kami, seperti itu. Dan selain itu, pengorganisasian juga bisa dilakukan untuk merencanakan tempat untuk menyimpan produk. Untuk kasus saya sendiri, aku menyimpan produk aku atau hal yang ingin aku jual itu di Instagram dan TikTok tentunya. Aku juga menggunakan aplikasi Wattpad dan Blogspot. Setelah itu merencanakan strategi pemasaran. Yang selanjutnya itu ada pelaksanaan. Nah, untuk pelaksanaannya itu aku mulai menulis. Aku menulisnya di Medium kalau untuk cerpen di aku sendiri, sedangkan untuk akun Sleepy Mind, yaitu aku dan Teh Nurul itu, kami menulisnya di Wattpad, Medium. Kami menulisnya hanya di dua itu, Wattpad dan Medium. Lalu setelah itu kami memasarkan produknya. Yang pertama itu kita bisa mengoptimalisasikan WhatsApp. Bagaimana sih cara mengoptimalisasikan WhatsApp? Untuk menambahkan database atau kontak kita di aplikasi WhatsApp itu sebenarnya mudah sekali. Yang pertama itu kita bisa bergabung dengan grup WhatsApp, seperti di perkuliahan kan kita sering ada nih seminar-seminar atau apapun itu. Kita bergabung dan meminta atau berkenalan dengan orang-orang yang bergabung ke dalam grup tersebut. Nah, setelah berkenalan dengan orang tersebut, kita menyimpan nomornya. Kita sesekali mereply atau membalas statusnya untuk membuat komunikasi kita agar tetap terjaga. Setelah kita berteman di WhatsApp, kita mulai nih mempromosikan produk-produk kita di status. Misalnya, hey baca nih yang suka cerita ini gini gitu. Dan untuk menjaga hubungan kita dengan teman-teman kita yang baru atau database kita di WhatsApp itu, kita sesekali mereply statusnya. Seperti misalnya aku punya temen yang ada tergabung di grup anim. Jadi biasanya itu kan tradisi di grup anim tuh, karena kita nggak tahu ada di daerahnya itu banyak banget, jadi kadang-kadang kita pakai lo, bang, gue, kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku nge-reply statusnya itu, ih bang bagus banget nih, lo nonton ini nggak? Nah, sebenarnya maaf banget, si screenshotannya itu
nggak sengaja kehapus, jadi nggak bisa ditunjukin. Tapi biasanya kalau misalnya gimana sih cara aku nunjukin atau ngejaga hubungan dengan teman-teman aku yang ada di WhatsApp, itu biasanya aku seperti itu, menyesuaikan. Ini misalnya ke teman aku yang SMP, yang emang yang biasanya menggunakan full bahasa Indonesia, itu aku ini bagus banget loh, kamu kemarin kemana, kayak gitu. Tapi kalau misalnya sama teman-teman SMA aku, karena aku SMA-nya itu di Cililin yang mayoritasnya menggunakan bahasa Sunda, jadi aku selalu menggunakan bahasa Sunda ketika chatan sama dia. Misalnya kamari si ini gini, kayak kamari si iya gini, kayak gitu loh. Nah, setelah itu ini adalah bukti ketika aku menambahkan teman dari beberapa grup yang belum aku save. Awalnya itu dari 247 jadi 258. Aku menyimpan 10 orang untuk 1 minggu, 1 orang 2 hari, 2 orang untuk 1 hari, 2 orang untuk 1 hari, sehingga menjadi seperti ini. Oh iya, yang selanjutnya itu adalah ini adalah salah satu kami membuat atau mengiklankan produk kami. Ini sebenarnya di Instagram pada bulan Maret, tapi kami juga membuat hal serupa di WhatsApp. Kami tidak men-screenshotnya. Aku dan Teh Nurul tidak men-screenshotnya, tapi wawaran dan tulisannya serupa seperti ini. Awal mula kita membangun akun Instagram tersebut. Dan apa sih dampak dari kita membagikan atau mempromosikan produk kami kepada para database atau orang-orang yang sekontak dengan aku di WhatsApp gitu. Yang pertama ini. Nah, ini tuh sebelum atau ini tuh post feed di IG Sleepy Man yang enggak dipromosiin sama sekali. Jadi kita cuman post aja di Instagram yang bermodalkan hashtag. Jadi hanya sedikit saja pengunjungnya. Sedangkan ini tuh kami meminta teman kami yang memang dia tuh sangat punya banyak sekali temannya untuk memposting atau membuat status di WhatsApp-nya dan Instagram-nya mengenai akun kami. Dan perubahannya sangat besar sekali. Banyak orang-orang yang tidak dikenal mengunjungi akun Sleepy Man. Nah, selain berusaha secara duniawi, kita juga harus mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Misalnya hal yang dilakukan untuk aku, karena aku sendiri untuk sholat 5 waktu itu kadang masih sulit. Aku mencoba untuk melaksanakannya tepat waktu, dan aku juga mencoba untuk melaksanakan sholat tahajud setiap hari dan juga membaca surat yasin setiap hari. Untuk membaca surat yasin setiap hari, biasanya aku membacanya setiap hari Jumat dan malam Jumat saja. Tapi aku teringat kembali apa yang dikatakan oleh guru ngaji aku ketika aku di sekolah dasar. Beliau berkata kalau misalnya baik untuk membaca surat yasin setiap hari, sedangkan bersedekahnya itu aku sedekah rezeki kepada ojek online yang biasanya ongkosnya itu hanya seperti ini. Aku selalu melebihkannya kepada beliau agar ya berbagi rezeki, karena aku pikir mereka juga sedang berusaha untuk mencari nafkah, ya, sedikit saja sebenarnya. Dan selanjutnya adalah pengendalian atau controlling. Menuliskan hal yang sudah terjadi, menuliskan pemasukan dan pengeluaran. Untuk menuliskan hal yang sudah terjadi, biasanya aku dan Teh Nurul itu setelah memposting satu postingan selalu melihat database-nya dan memperhatikan hashtag apa saja yang membantu untuk menaikkan postingan kita. Untuk di Instagram sendiri kita mencari hashtag yang paling biasanya paling banyak digunakan, seperti hal-hal umum yang sering digunakan, kemudian merujuk ke khusus untuk hashtagnya. Sedangkan untuk di TikTok, lagu itu sangat berpengaruh dan tidak boleh kebanyakan menggunakan hashtag. Ada suatu postingan yang itu di luar dari kita juga sampai kaget karena postingan-postingan sebelumnya itu hanya
penontonnya itu hanya stuck di 200 sampai 700, tapi tiba-tiba untuk satu postingan itu kita mencoba untuk hanya menggunakan 3 hashtag saja, dan memang lagunya itu sedang hype, dan kami kaget ternyata penontonnya bisa sampai 5.000, bahkan sampai sekarang jumlah like-nya terus bertambah setiap hari. Bahkan ketika kita memposting postingan baru, video yang baru itu tidak terangkat, malah video yang sebelumnya yang terangkat. Itu untuk menuliskan hal yang sudah terjadi bisa menjadi bahan evaluasian untuk kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya. Oke, selanjutnya aku akan melaporkan laporan hasil penjualan es Cool. Jadi penjualan es Cool itu dilakukan oleh aku dan juga Teh Nurul Maulidina Rahmah dan Kang Ahmad Nabil. Jadi apa sih yang melatar belakangi kami untuk menjual es Cool itu? Ya tentu saja kewirausahaan itu sangat penting bagi mahasiswa. Aku pikir setelah kita lulus nanti kita bisa mempunyai skill-skill selain mengajar seperti berjualan. Jadi kewirausahaan itu sangat penting bagi mahasiswa. Dan tentunya es Cool itu menjadi inovasi baru dari makanan es, terutama untuk beberapa 1 tahun ke belakang. Kalau tidak salah, es Cool menjadi hot topic untuk salah satu snack yang terbuat dari es dan buah. Sedangkan kami melihat sekitar itu masih jarang pedagang yang menjual es Cool di lingkungan IKIP Siliwangi. Walaupun ada beberapa warung, tapi mereka itu tidak menjualnya secara langsung kepada orang-orang. Kami berpikir untuk mengambil kesempatan ini untuk melakukan penjualan tersebut, dan ternyata menjual es Cool di musim panas itu sangat membantu hasil penjualannya dan berhasil. Untuk metodenya kami berkelompok dan reseller. Kenapa kami memilih metode reseller? Karena pertama, rumah Kang Ahmad Nabil dan rumah Teh Nurul dan saya itu sangat berjauhan jaraknya. Jadi kami memutuskan untuk membeli sebuah produk yang sudah jadi di warung dekat SD Barus Mandiri 2. Setelah itu rencananya kami berkeliling di sekitar kampus, dan juga ada teman kami yang udah bilang atau memesan, saya ingin es Cool buah ini. Seperti itu. Untuk aksinya dimulai dari jam 2:30 kami menawarkan kepada para mahasiswa untuk membeli produk kami. Untuk analisis SWOT-nya itu, untuk strength atau kekuatannya itu, penjualan es Cool di lingkungan IKIP Siliwangi mendapatkan keuntungan. Menjadi reseller tidak membutuhkan banyak usaha untuk berjualan, itu adalah kekuatannya. Sedangkan untuk weakness atau kelemahannya itu tidak membuat produk sendiri, ketakutan coklatnya mencair karena cuaca panas. Untuk opportunity-nya, musim panas menjadi salah satu faktor berhasilnya penjualan es Cool, dan masih jarang orang yang melakukan penjualan es Cool secara langsung kepada pembeli. Untuk threat atau ancamannya, menjadi reseller memerlukan modal yang lebih besar tentu saja, dan musim yang tidak menentu menyebabkan naik turunnya usaha es Cool. Ini adalah laporan keuangannya. Untuk pemasukan jumlahnya itu ada 30.000. Kami berhasil menjual semua es Cool-nya, yaitu 10 es Cool pisang, 5 es Cool strawberry, 3 es Cool semangka, dan 2 es Cool nanas dengan harga yang tercantum di sana. Dan ini adalah untuk pengeluarannya. Kami membeli dengan harga yang lebih murah karena akan dijual kembali. Kami hanya menambahkan es batu seharga 2.000, dan pengeluaran yang kami keluarkan ada 25.000. Pemasukannya 30.000 dan pengeluaran 25.000. Jadi laba yang kami dapatkan adalah, atau keuntungan yang kami dapatkan adalah 5.000. Oke. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.